Materi kelas 3, pelajaran ke-6 dengan tema bahasan kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam dan Nabi Syuaib alaihissalam. Dengan subtema bahasan yaitu A. Kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam dan B. Kisah keteladanan Nabi Syuaib alaihissalam. Yuka Channel, Divisi Pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Selamat pagi anak-anak kelas 3 yang soleh dan solehah. Bagaimana kabar kalian semuanya? Bapak doakan semoga kalian dalam keadaan sehat selalu serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap semangat belajar. Amin. Anak-anakku sekalian kelas 3 yang soleh dan solehah, berjumpa kembali bersama Bapak dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum Bapak lanjutkan, mari kita berdoa terlebih dahulu, yaitu doa sebelum belajar. Mari anak-anakku bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anakku sekalian kelas 3 yang soleh dan solehah, pada kesempatan kali ini kalian masih belajar pelajaran 6 atau bab ke-6 dengan tema bahasan yaitu kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam dan Nabi Syuaib alaihissalam. Anak-anakku sekalian, adapun pada kesempatan kali ini Bapak akan lanjutkan pada subtema pembahasan selanjutnya, yaitu subtema B, kisah keteladanan Nabi Syuaib alaihissalam. Anak-anakku sekalian kelas 3 yang soleh dan solehah, subtema B, kisah keteladanan Nabi Syuaib alaihissalam adalah subtema terakhir di pelajaran ke-6 atau bab ke-6 ini. Anak-anakku sekalian kelas 3 yang soleh dan solehah, setelah kalian menyimak dan memahami materi kisah keteladanan Nabi Syuaib alaihissalam dalam video pembelajaran ini, kalian diharapkan memiliki kemampuan yaitu pertama, memahami kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam. Kedua, memahami kisah keteladanan Nabi Syuaib alaihissalam. Ketiga, menceritakan kisah singkat Nabi Yusuf alaihissalam dan Nabi Syuaib alaihissalam. Dan keempat, menjelaskan hikmah dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam dan Nabi Syuaib alaihissalam. Baiklah anak-anakku sekalian kelas 3 yang soleh dan solehah, Bapak mulai saja ya penjelasan atau pemaparan kisahnya. Disimak dan dipahami baik-baik ya. Bapak yakin kalian pasti bisa, karena kalian adalah anak-anak yang soleh dan solehah, dan juga kalian adalah anak-anak yang selalu bersemangat dalam belajar pastinya. Pertama, silsilah keturunan Nabi Syuaib alaihissalam dan asal daerahnya.
Anak-anakku sekalian kelas 3 yang soleh dan solehah. Nabi Syuaib alaihissalam masih keturunan Nabi Lut alaihissalam dan berasal dari suku Madian. Suku Madian adalah orang-orang Arab yang tinggal di sebuah daerah bernama Ma'an di pinggiran negeri Syam, Palestina sekarang. Kedua, keadaan kaum Madian. Anak-anakku sekalian, kaum Madian kebanyakan bekerja sebagai pedagang karena kota mereka menjadi tempat persinggahan kafilah-kafilah dagang. Anak-anakku sekalian, kaum Madian sudah lama meninggalkan ajaran Nabi yang terdahulu. Kaum Madian tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menyembah berhala. Selain syirik, ada kebiasaan buruk yang suka dilakukan oleh kaum Madian, yaitu suka berbuat curang dengan mengurangi takaran atau timbangan dalam jual beli. Ketiga, Nabi Syuaib alaihissalam melarang kecurangan. Anak-anakku sekalian kelas 3 yang soleh dan solehah. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengutus Nabi Syuaib alaihissalam untuk menyeru kepada mereka supaya menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, tidak menyekutukannya dan berbuat baik kepada sesama. Anak-anakku sekalian, Nabi Syuaib melarang mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk, serta mengajak orang-orang Madian untuk berbuat adil dan jujur dalam berjual beli. Di dalam Al-Quran, dalam surat Hud ayat ke-85 dijelaskan bahwa Nabi Syuaib alaihissalam berkata kepada kaum Madian, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya qaumi awful mikyala wal mizana bil qisati wa la tabkhasun nasa asya'ahum wa la ta'saw fil ardi mufsidin. Artinya, dan Syuaib berkata, "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka, dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan." Quran Surat Hud ayat ke-85. Anak-anakku sekalian, Nabi Syuaib alaihissalam juga mengingatkan kaumnya pada kenikmatan yang mereka dapatkan agar mereka bersyukur. Anak-anakku sekalian, kaum Nabi Syuaib alaihissalam tetap tidak mau mengikuti ajakannya. Bahkan mereka mengejeknya, mengancam Nabi Syuaib alaihissalam, sebagaimana terdapat dalam Al-Quran Surat Hud ayat ke-91, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya Syuaibu ma nafqahu katsiran mimma taqulu wa inna lanaraka fina dha'ifan wa laula rahtuka larajamnaka wa ma anta 'alaina bi'ajiz. Artinya, mereka berkata, "Hai Syuaib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kamu katakan itu, dan sesungguhnya kami benar-benar melihat kamu seorang yang lemah di antara kami. Kalau tidaklah karena keluargamu, tentulah kami telah merajam kamu.
sedang kamu pun bukanlah seorang yang berwibawa di sisi kami. Quran Surat Hud ayat ke-91. Anak-anakku sekalian kelas 3 yang soleh dan solehah. Kemudian Nabi Syuaib alaihissalam berkata yang terdapat dalam Al-Quran Surat Hud ayat ke-93, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya qaumi i'malu ala makanatikum inni 'amilun sawfa ta'lamuna man ya'tihi 'adzabun yukhzihi wa man huwa kadhibun wartaqibu inni ma'akum raqib. Artinya, dan dia berkata, hai kaumku, berbuatlah menurut kemampuanmu. Sesungguhnya aku pun berbuat pula. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakannya dan siapa yang berdusta. Dan tunggulah azab Tuhan, sesungguhnya aku pun menunggu bersama kamu. Quran Surat Hud ayat ke-93. Keempat, kebinasaan kaum Madian. Anak-anakku sekalian, kelas 3 yang soleh dan solehah. Kaum Madian benar-benar ingkar. Kebenaran telah mereka tolak. Dan mereka menantang seruan Nabi Syuaib alaihissalam. Nabi Syuaib alaihissalam tetap bersabar. Nabi Syuaib alaihissalam juga merasa khawatir terhadap kaumnya akan azab yang akan menimpa mereka. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala membinasakan kaum Madian. Mereka disambar petir yang sangat keras disertai dengan gempa yang kuat, sehingga mereka mati bergelimpangan. Anak-anakku sekalian, kaum Madian dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena menolak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Nabi Syuaib alaihissalam dan orang-orang beriman yang bersamanya diselamatkan dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelima, Nabi Syuaib alaihissalam berpindah ke suatu negeri yang penduduknya sama dengan penduduk Madian. Anak-anakku sekalian kelas 3 yang soleh dan solehah. Nabi Syuaib alaihissalam dan kaumnya yang beriman hijrah ke suatu daerah yang bernama Aikah, yaitu suatu dusun yang tidak jauh dari Madian. Di negeri ini, rakyatnya pun tidak berbeda jauh keadaannya dengan negeri Madian. Mereka juga membangkang dan mendurhakai Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku sekalian, Nabi Syuaib alaihissalam tidak bosan-bosannya menyeru dan mengajak mereka untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Esa. Nabi Syuaib alaihissalam menjelaskan kepada mereka siksaan yang akan menimpa mereka yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku sekalian yang soleh dan solehah, kaum negeri Aikah pun menentang keras seruan Nabi Syuaib alaihissalam, dan kemudian datanglah azab Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran Surat Asy-Syu'ara ayat ke-189, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
fakadzabuhu fa'akhadhahum 'adzabu yaumiz dzullah innahu kana 'adzaba yaumin 'azim. Artinya, kemudian mereka mendustakannya, Syuaib, lalu mereka ditimpa azab pada hari yang gelap. Sungguh itulah azab pada hari yang dahsyat. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat ke-189. Anak-anakku sekalian, kelas 3 yang soleh dan solehah. Kaum Madian dibinasakan dan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana kaum Samud dijauhkan di sebelumnya. Hal ini diterangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Hud ayat ke-94 sampai dengan 95. Adapun surat Hud ayat ke-94 yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma jaa'a amruna najjayna Syu'aiban walladzina amanu ma'ahu birahmatin minna wa akhadhatil ladzina zalamus sayhatu fa asbahu fi diyarihim jathimin. Artinya, dan tatkala datang azab kami selamatkan Syuaib dan orang-orang yang beriman bersama-sama dengan dia dengan rahmat dari kami. Dan orang-orang yang zalim dibinasakan oleh suatu suara yang mengguntur. Lalu jadilah mereka mati bergelimpangan di rumahnya. Adapun surat Hud ayat ke-95 yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ka'an lam yaghnaw fiha ala bu'dan limadyana kama ba'idat Samud. Artinya, seolah-olah mereka belum pernah berdiam di tempat itu. Ingatlah, kebinasaanlah bagi penduduk Madian sebagaimana kaum Samud telah binasa. Anak-anakku sekalian kelas 3 yang soleh dan solehah. Dari kisah keteladanan Nabi Syuaib alaihissalam, keteladanan apa yang bisa diambil dari kisah Nabi Syuaib alaihissalam tersebut? Anak-anakku sekalian kelas 3 yang soleh dan solehah. Adapun keteladanan yang bisa diambil dari kisah Nabi Syuaib alaihissalam antara lain yaitu: pertama, sifat tekun Nabi Syuaib alaihissalam dalam membina dan mengajak kaumnya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, semangat pantang menyerah Nabi Syuaib alaihissalam dalam menyebarkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun mendapat tantangan keras dari kaumnya. Dan ketiga, menghindari sikap curang dan tidak jujur. Baiklah anak-anakku sekalian kelas 3 yang soleh dan solehah. Demikian kisah keteladanan Nabi Syuaib alaihissalam yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Pelajaran kelima atau bab kelima dengan tema bahasan yaitu kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam dan Nabi Syuaib alaihissalam. Anak-anakku sekalian yang soleh dan solehah. Subtema bahasan yaitu B. Kisah keteladanan Nabi Syuaib alaihissalam merupakan subtema terakhir di pelajaran ke-6 atau bab ke-6.
Anak-anakku sekalian kelas 3 yang soleh dan solehah, Bapak mohon maaf jika pemaparan kisah keteladanan Nabi Syuaib alaihissalam dalam video pada kesempatan kali ini kurang berkenan, baik dari segi penyajian atau penyampaiannya. Anak-anakku sekalian kelas 3 yang soleh dan solehah, untuk lebih memahami materi dalam video pembelajaran pada kesempatan kali ini, silahkan kalian kerjakan tugas-tugasnya ya. Adapun tugas-tugas tersebut, silahkan kalian lihat di PDF-nya ya. Pada PDF tersebut, sudah Bapak jelaskan tata cara pengerjaan tugas, soal-soalnya yang harus dikerjakan, contoh lembar jawabannya, dan teknis atau cara penyerahan tugas tersebut. Dilihat baik-baik dan dicermati serta dipahami ya anak-anakku sekalian, apa-apa yang terdapat pada PDF tersebut, agar kalian benar dalam mengerjakan dan menjawab soal-soal tugas tersebut ya anak-anakku sekalian. Dan kerjakan tugas tersebut dengan baik dan benar ya. Anak-anakku sekalian, Bapak yakin kalian pasti bisa, karena kalian adalah anak-anak yang soleh dan solehah, disiplin dan bersemangat dalam menuntut ilmu. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya ya anak-anakku sekalian. Tetaplah semangat ya anak-anakku sekalian. Bapak akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.